secara nyata atau hanya imajinasi liarnya ketika melihat kamu? Ya kan nggak sengaja papasan, nggak sengaja ketemu gitu kan ya pas jalan atau di mana gitu teman-teman ya, atau nggak sengaja pas ngeklik medsos ya dimanapun lah gitu kan ya, klik picture gitu atau klik apa gitu nggak sengaja, ya elah ya ada gambarnya kamu lagi bongkar-bongkar kamar ya, bongkar-bongkar barang ya, walah ya ketemunya fotonya kamu lagi gitu. Kalau kayak gini gimana coba ceritanya ini? Hayo gitu kan ya, kita tersiksa atau tersenyum bahagia malahan, ini tanda tanya besar nih teman-teman. Nah kita bakalan cek nih ya teman-teman ya di readingan kali ini barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story pastinya ya. Apa sih yang dia pikirkan ketika dia tuh melihat kamu dalam artian nyata or imajinasi liar dalam artian ngelihat foto and then pikirannya traveling kemana-mana, or kamu adalah sosok artis gitu kan ya di TV gitu kan, kelihatannya dia terus gitu. Nah luar biasanya pesonanya kamu gitu kan adalah, atau justru ini adalah sebuah siksaan gitu kan karena ngelihat kamu terus-terusan. Nah kita bakalan lihat nih apakah ini adalah sebuah pesona gitu kan atau sebuah bahaya gitu. Nah kita lihat ya, general reading teman-teman, umum buat siapa aja boleh ya, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan seneng, dengan happy, dengan bahagia ya, dengan mau belajar di sini barengan sama Oracle Card Indonesia pastinya ya. Oke, time loss, jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati ya. Oke ya teman-teman ya, private reading barengan sama Oracle Card Indonesia juga boleh, Oracle Card Indonesia Soul Story, dan satu lagi Oracle Card Indonesia Sound Therapy ya. Silahkan menuju ke Oracle Card Indonesia @gmail.com, Oracle Card Indonesia @gmail.com. Cuman condition berlaku dan kalian boleh yang namanya klik di description, karena di description ada alamat emailnya kita dan juga ada link ya menuju ke channel kedua dan channel ketiga. Jadi kalian tinggal klik aja di sana, nanti langsung subscribe ya. Yang udah pada subscribe, thank you so much buat dukungannya kalian ke channel ini ya. Oke. Kita bakalan bagi jadi 3 cerita teman-teman ya. 3 cerita, you need to pick a card ya, satu dari 3 cerita ini, tapi dengarkan 3-tiganya karena siapa tahu ternyata yang mikirin kamu tuh nggak cuma satu orang gitu ya, tapi ada 3-tiganya gitu ya. Oke teman-teman, kita baca yuk. Still di channel Oracle Card Indonesia, jangan remember follow, subscribe, like, and giving a positive comment, so I will replay what a beautiful one for you. Oke, kita lihat. Apalagi kalau ngelihatnya fotonya pas kamu udah jalan sama orang. Wah ya, I'm jealous. I'm over jealous. Oke, kita lihat. Kita lihat ya. Kita shuffling terlebih dahulu. Kita bagi jadi 3. Kalian fokus ya, pilih satu dari 3 cerita tersebut ya. Kita lihat. So you don't judge me, cause if you did. Oke, kalian boleh pilih ya teman-teman ya, satu dari 3. Kalau udah kita baca. Yuk, buat kalian yang memilih cerita pertama terlebih dahulu ya teman-teman ya. Cerita yang pertama kita lihat di sini, kita taruh dulu yang kedua sama yang ketiga ya. Cerita orang ini ya, ceritanya orang ini kayak gimana? Apakah dia bersama sama kamu gitu kan, atau pernah bersama dengan kamu ya? Cerita orang ini, orang yang bakalan kita lihat ini ya. Oke. Pernah bersama ya, pernah bersama. Pernah menjalin suatu hubungan yang ya ya suami istri gitu kan, atau seorang keluarga gitu kan ya, seorang keluarga. Nah tapi ada peristiwa-peristiwa yang bikin gak enak nih teman-teman ya. Ada kepergian juga ya, karena apa gitu, karena ada pengkhianatan ya, ada perlakuan-perlakuan di mana diperlakukan gak adil ya. Salah satu dari kalian ada perasaan seperti ini, menanti sudah melakukan sesuatu hal yang maksimal banget tapi nyatanya cuma dikhianati doang gitu ya. Ada cerita-cerita seperti ini. Lalu ada kepergian ya, seseorang dari kalian memutuskan untuk pergi, memutuskan untuk membuka satu lembaran baru, tapi masih belum bisa terbuka ya, masih belum bisa terbuka pada waktu itu dan sampai saat sekarang. Jadi masih ada yang namanya perasaan-perasaan di mana sakitnya tuh masih belum hilang gitu ya, sakitnya tuh masih di situ. Sakitnya tuh masih di sini-sini aja.
Seperti itu. Jadi ya masih belum bisa move on sih ya, masih belum bisa move on ya, masih sakit ya, masih kerasa banget. Nah, sekarang kita bakalan lihat ya ciri-cirinya orang ini nih seperti apa. Ciri-cirinya dia itu seperti apa sih? Kita lihat ya. Ciri-cirinya. Oke, ini orang yang emosian teman-teman ya, tipikal orang yang meledak-ledak ya, meledak-ledak dar gitu kan ya, banget ya, dan gampang kepicu ya, emosinya itu sesaat, sehingga mungkin apa ya, orang kalau kayak begini nih orang sekitarnya juga jadi terganggu ya. Karena emosinya uncontrolled ya, seperti itu, susah beradaptasi dengan orang-orang sekitarnya, susah diatur pula gitu, merasa yang paling bener lah gitu loh ya teman-teman ya. Sering kali dia nggak mau ngakuin kesalahan, padahal sering kali loh ya dalam hidupnya dia itu sering kepentok gitu loh, udah ngelakuin ini ntar malu sendiri gitu ya. Ini sering kali kayak gitu, ada karmik di sini, kartu karmik ya, sering kali menuai ya hal-hal yang dia tabur, dan seringkali ya hal-hal yang dia nggak akuin salah ya, pada akhirnya dibukakan sama alam semesta bahwa ini lo, lu tuh salah gitu ya. Ya kan lebih ngeri nggak sih kalau misalkan alam semesta yang ngingetin kita gitu kan. Mending kita diingetin sama diri kita sendiri, right? Agresif, kaku orangnya ya, berani, tegas ya. Hidupnya juga gak gampang ya, banyak cobaan dalam hidupnya dia. Karena apa sih, memang dia orangnya kaku banget ya, emang orangnya ya, ibaratnya gini, seseorang itu hidupnya ya banyak cobaan atau banyak ujian dan sebagainya, tapi kalau misalkan ini ya, ini dari emosinya dia sendiri gitu. Jadi cobaan-cobaan yang hadir, halangan-halangan yang hadir karena ya dia nggak bisa kontrol emosinya dia sendiri ya. Dan juga tipikal orang yang nggak bisa ngeblend gitu loh sama orang lain teman-teman ya, susah banget untuk ngakuin kalau apalagi ya, dia nggak salah aja ya kan, begitu gitu. Apalagi dia salah aja dia nggak mau ngakuin, apalagi dia nggak salah. Wah, kebayangkan ya, seperti itu. Agak semena-mena sih orangnya ya, seperti ini teman-teman ya. Dan saya enak sendiri gitu loh ya, saya enak sendiri. Togetherness ini adalah kecenderungan untuk bisa gini, dia memang susah move on ya, tapi gampang banget dideketin gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalkan ada potensi-potensi ya keluar kota nih gitu kan, deket sama seseorang ya, dia bakalan bisa banget yang namanya senang sama seseorang yang bikin dia itu nyaman, nenangin gitu ya, seperti itu. Oke ya, ini kurang lebih kayak gitu sih ciri-cirinya dia ya. Nah, sekarang kita bakal lihat teman-teman ya. Oke, wait, udah kebuka nih, tunggu. Kapan dia ngelihat kamu ya, di mana, kita lihat kapan dia melihat kamu dan di mana. Oke, the steps future. Kalau dilihat di sini sih, ketika dia berani keluar ya teman-teman ya, ketika dia berani keluar, ketika dia merasa udah tenang ya, tapi ternyata nggak tenang-tenang amat juga gitu ya. Hal-hal yang berkaitan dengan dia ingin menuju ke fase yang selanjutnya gitu loh dalam hidup. Dia ingin melanjutkan hidupnya, dia kepingin move on tapi masih belum bisa, masih kebayang-bayang juga gitu ya. Masih ingin menata lagi hidupnya untuk masa depan gitu, tapi ternyata gak semudah itu juga. Banyak yang mengingatkan, keluarga gitu kan, temen-temen gitu, akan sosoknya kamu ya, seperti itu. Jadi ya selalu nih ya, kalau misalkan kapan ya, dia selalu ya, seperti itu. Nah, ketika ya dia ngelihat kamu, apa yang dia pikirkan, ini melihat dalam artian tidak secara langsung ya teman-teman ya, tapi melihat dalam artian selalu diingetin gitu loh sama lingkungan sekitarnya bahwa gini, ditanya apa, jadi yang tadinya mungkin udah mau let go gitu kan, keingetan lagi kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat kenapa ketika dia ngelihat kamu teman-teman ya, apa sih yang dia pikirin gitu, apa yang dia pikirkan. Kita lihat ya, melihat ini dalam artian nyata atau tidak nyata ya.
Oh, oke. Oke, kita lihat di sini. Oke. Oh. Wah, ini sih agak-agak sedikit nyesek ya. Pasti keingetan sama family atau keluarga yang pernah dia bangun gitu kan. Ya, ada penyesalan ya, ya. Tapi dia paham bahwa waktu tuh nggak bisa yang namanya dirubah. Keinginan-keinginan untuk kembali itu ada teman-teman ya. Pegila juga ya. Ingin kembali, ingin berkomitmen, ingin menjalin sebuah hubungan lagi gitu kan, yang ingin membangun keluarga yang bener lagi ya. Keingetan hal-hal yang udah dilakukan mungkin ya seperti itu teman-teman, tapi dia tahu bahwa ini susah gitu, bahwa apa yang terluka ya udah jadi luka gitu, bahkan mungkin untuk mengobati aja butuh waktu gitu. Dia sangat memahami hal tersebut. Jadi kalau misalkan kita maku gitu kan ya di kayu ya, kalaupun kita ambil pakunya ya pasti sakitnya masih terasa, masih ada hole yang sangat besar gitu kan ya, masih ada sisa lubang yang sangat besar yang masih menganga ya, dan kita nggak tahu kamu mau tembel sama apapun aja juga tetap susah ya, tetap ada bekasnya gitu loh teman-teman ya. Jadi ya dia sangat memahami hal itu sih ya. Ya beginilah yang dia pikirkan, perasaannya dia gitu. Keinginan untuk kembali itu ada, keinginan untuk menjalin sebuah komitmen itu juga ada. Masih sayang, masih cinta sama kamu ya. Ya seperti itu. Tapi ya dia tahu bahwa ada hal-hal yang sepertinya harus dipertimbangkan karena ada perubahan yang sangat luar biasa ya. Seperti itu. Nah, posisi kamu dan dia saat ini ya. Kita lihat teman-teman, posisinya kamu dan dia saat ini gimana ya. Oke. Oke, kalau dilihat posisinya dia kamu saat ini, kamu dan dia ya saat ini ya, kepikiran-kepikiran gitu masih ada teman-teman ya, tapi lebih bisa menerima sih keadaan atau situasi bahwa ya udah yang terjadi ya sudah terjadi gitu loh, nggak ada lagi yang perlu disesali ya. Bahkan banyak-banyak refleksi sih ini teman-teman ya, tapi masih banyak kepikirannya juga. Illusion ini adalah kartu-kartu yang berhubungan dengan ilusi-ilusi yang tercipta di pikiran kita sendiri ya, seperti itu. Dia pun masih kepikiran, kamunya pun juga masih kepikiran ya, tapi ada masa dimana kalian berdua bisa menerima kenyataannya seperti apa dan bagaimana. Dan kalau misalkan dibilang bagusnya ya ada refleksi di sini sih ya, masing-masing saling ibaratnya bertanya sama diri gitu kan, introspeksi diri ya, seperti itu, bukan ke hal-hal yang nggak bagus gitu ya. Jadi bagus ini teman-teman ya. Uh, terkendali ya, terkendali. Oke ya, jadi ini posisinya antara deket gak deket ya. Masih berada di sekitaran dan masih saling memikirkan ya, seperti itu. Oke ya. Sekarang kita bakalan lihat ya untuk kalian semua yang mau milih cerita nomor 2 ya, teman-teman ya. Cerita nomor 2 kita lihat. Ada ego di sini. Cerita mengenai orang ini ya, cerita mengenai orang ini. Apakah dia bersama dengan kamu, pernah bersama dengan kamu gitu, kita lihat ya. Ada distance, ada proses, ada freedom di sini. Oke, ceritanya orang ini hubungan yang dulunya ya kamu sama dia itu ego banget gitu ya, masing-masing nggak ada yang mau ngalah, masing-masing selalu merasa yang paling benar ya, tapi saling terikat gitu, saling mengekang seperti ini. Jadi ini hubungan yang menyesakan gak sih teman-teman? Seperti itu. LDR ya, ada potensi-potensi LDR atau justru ini kepergian ya teman-teman ya, seperti itu sih ya. Jadi ini hubungan yang seperti itu yang kalian jalani ya pada dulunya gitu. Akhirnya memilih untuk bebas masing-masing sih ya. Lalu kita lihat ya ciri-ciri orang ini seperti apa. Ciri-cirinya itu kayak gimana sih orang ini?
Orangnya itu menarik teman-teman ya, orangnya cukup menarik, aktif ya. Penampilan ya menarik ya teman-teman ya, nggak harus ganteng, nggak harus cantik sih, tapi ini menarik ya. Oke lah gitu, stylenya juga oke. Cukup apa adanya, cukup terbuka ya, cukup jujur. Kalau keuangan juga nggak terlalu ya, cukup lah, cukup ya, artinya juga nggak ngenes-ngenes amat tapi juga nggak berlebihan banget gitu, jadi ya tengah-tengah lah ya, kayak gitu. Orang yang go with the flow gitu, artinya tanpa perencanaan gitu ya. Karena gini, udah direncanain kadang-kadang tuh kayak jauh banget gitu loh dari rencananya, bisa sometimes in the middle itu dia ganti ya, kayak gitu. Orang yang yang seperti itu gitu. Nah terus juga aktif, nggak bisa diem orangnya ya. Dan kalau masalah yang lain-lain ya, itu dia punya inisiatif teman-teman ya. Tapi kalau misalkan masalah cinta, masalah relationship, masalah hubungan, dia itu agak kurang inisiatif ya, kayak gitu. Entah kenapa nih, entah kenapa ya. Kapan dia ngelihat kamu ya, di mana kita lihat ya. Sedang apa dan di mana. Kalau dilihat ya di mana hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan ya teman-teman ya, bisa jadi tempat kerja, bisa jadi atau pada waktu bekerja ya, bisa jadi ya, hal-hal seperti ini. Lalu potensinya ini sudah ada pihak lain ya, atau bisa jadi ya tahu dari orang lain ya, dari pihak lain gitu, dikasih tahu atau diberikan tahu ya sama pasangan kamu, atau justru sama pasangannya dia gitu ya, atau teman-temannya dia, atau kayak gimana. Tapi yang jelas ada keterlibatan dari orang lain seperti ini ya. Lalu kita lihat, ketika melihat kamu apa yang dipikirkan, ketika melihat kamu apa sih yang dia pikirin ya, yang dia pikirin apa pas waktu ngelihat kamu teman-teman. Pasti ada yang namanya perasaan-perasaan yang ditahan atau dipendem gitu ya tentang kamu gitu ya. Ingat masa-masa bahagia ya ketika barengan sama kamu, ingat janji-janji yang dulu pernah diucapkan bersama ya, keinginan-keinginan seperti itu sih teman-teman ya, keingetan lah masa-masa yang bahagia. Ini lebih ke perasaan-perasaan bahagia sih, tapi ada side ya, ketika udah enggak gitu kan, dianya realize lagi bahwa ya mungkin enggak deh gitu. Jadi dia menahan banget perasaannya dia sih ya, seperti itu. Ada hal-hal banyak yang tidak terekspresikan. Pertanyaan-pertanyaan juga banyak. Apakah apakah kamu sekarang sudah bagaimana, seperti apa, udah punya pasangan apa belum gitu loh, sudah menikah apa belum, sudah punya anak apa belum gitu. Jadi banyak sih pertanyaan-pertanyaan kayak gitu ya, sembari dia masih menahan perasaannya dia. Tapi ya ngelihat kamu, kalau dia orang yang kalau ngelihat kamu bahagia, dia bakalan bahagia gitu loh teman-teman ya, walaupun ada perasaan-perasaan sakit ya, seperti itu. Oke, walaupun ketika bersama gitu kan, kalian kayak gimana ya, tapi dia cukup oke sih. Nah kita lihat posisi kamu dan dia pada saat ini kayak gimana sih ya. Sebenarnya kalau misalkan dilihat di sini ya, dua-duanya itu masih saling berharap loh. Kamunya masih ada perasaan juga ya, dianya pun juga seperti itu. Tapi entah kenapa ya, ini mungkin karena saling memahami ya, dua-duanya ada hal-hal yang berbeda ya, dari cara pandang, cara hidupnya kalian itu benar-benar berbeda gitu ya. Bahkan keyakinan atau beberapa hal itu, prinsip dan sebagainya berbeda gitu. Jadi kalian sungguh sangat tahu kalau menjalani hubungan berdua itu akan sangat capek dan melelahkan gitu. Jadi ya, tapi masih suka gitu loh teman-teman ya. Kebayang gak sih kayak gitu, ada hope ya, saling masih berharap. Tapi ada
ada sesuatu hal perbedaan yang kalian tahu bahwa ini pun kalau jadi juga percuma gitu loh ya, nggak akan ada yang ngalah lah kayak gitu ya. Oke, masing-masing masih saling suka sih ini kalau dilihat ya. Alright, ini kalau kita lihat di cerita kedua ya teman-teman ya. Sekarang kita akan menuju ya buat kalian yang memilih cerita nomor 3. Kita lihat di sana ya. Ketiga kita lihat teman-teman ya cerita orang ini ya. Kalian pernah saling mencintai ya atau sedang saling mencintai ya. Oke, alright. Tapi banyak sekali teman-teman ya. Gini, banyak masa-masa manis ketika kalian bersama, tapi ya banyak juga ya janji-janji yang tidak terrealisasi. Ya kayak di surga tapi di pentalinya jauh banget gitu ya, seperti itu. Ya, hal-hal kenyataan itu jauh banget gitu dari apa yang dia omongkan ya. Atau jauh lah dari realita gitu. Tapi saling mencintai loh ini gitu ya, janji-janji manis, janji-janji surga ya, seperti itu. Tapi gak ada yang terrealisasi ya. Nah, ciri-ciri orang ini nih seperti apa? Kita lihat ya, ciri-cirinya dia kayak gimana. Spiritual. Oke, kalau dilihat di sini dia orang cukup nyentrik ya, teman-teman ya, orang cukup nyentrik, orang yang selalu menikmati momen ketika bersama dengan seseorang pada saat itu, tapi agak sedikit di awang-awang ya, agak kurang realistis orangnya, teman-teman. Introvert ya, susah terbuka sama orang lain ya, orang yang selalu hidup dengan imajinasi dan pikiran dan dunianya dia sendiri ya. Memang agak beda ini teman-teman. Suka dengan hal-hal yang berbau spiritual ya, introvert banget ini orang ya. Tapi lingkungannya dia sama dia itu berbeda jauh gitu loh. Jadi ada gap di sana ya, seperti ini. Nah kita lihat intuisinya dia cukup tajam sebenarnya, cuman agak-agak gini ya. Gimana sih orang yang agak lama gitu loh teman-teman ya bertindak atau apa ya, kebanyakan mikir yang kayak gitu-gitu loh ya, seperti itu. Orang yang mengikuti kata hatinya sendiri untuk sebuah impian atau angan-angan yang dilihat orang itu kayak nonsen, nggak masuk akal gitu. Jadi makanya kayak lama gitu ya, seperti itu. Nah kita lihat kapan sih dia ngelihat kamu ya. Kita lihat kapan dia ngelihat kamu. Hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan, pendidikan, sesuatu hal yang dibangun ya. Oke. Sebenarnya gini, ada menghindar gitu ya teman-teman ya, ada penghindaran ketika ketemu ataupun ngelihat gitu. Dia merasa bahwa kamu tuh kayak apa ya, nggak memperjuangkan sedangkan dia memperjuangkan. Padahal sebenarnya kalau misalkan dilihat itu nggak kayak gitu ceritanya ya, karena memang dia itu lama ya teman-teman ya, dan sedangkan waktu itu kan jalan terus ya, hubungan-hubungan yang nggak jelas itu kan ya seperti itu gitu. Itu sebabnya mungkin kamu caw gitu kan, atau pada akhirnya kalian ya udah sendiri-sendiri ya, karena memang janji-janjinya dia mungkin nggak terrealisasi gitu ya, kebanyakan janji gitu kan, tapi sebenarnya dia ingin menepati tapi masih belum ada kemampuan untuk di sana gitu loh ya. Tapi kan orang kadang-kadang itu butuh prioritas yang lain gitu ya, prioritasnya mungkin berbeda ya, seperti ini. Nah sekarang kita lihat ya, ketika melihat kamu, apa sih yang dipikirin ya sama dia. Ya campur aduk sih perasaannya, ada perasaan marah, ada perasaan jengkel, ada perasaan uh, benci gitu ya, campur aduk nih teman-teman ya, banyak hal-hal yang tidak terekspresikan ya, seperti itu. Tapi sayangnya masih ada gitu loh, perasaan sayang masih ada. Konfliknya luar biasa ya, kartu wisdom ini kartu konflik ya, kartu yang sudah nggak mau ngejalin silaturahmi, yang emosi lah kayak gitu, marah ya, seperti ini. Ups, jatuh 2 nih, tunggu ya. Oke, kita lihat
posisi kamu dan dia saat ini seperti apa. Oh, toxic relationship ya. Ya, toxic relationship, saling menjelek-jelekan. Terus habis gitu juga secara silaturahmi juga terputus ya teman-teman ya. Selisih pahamnya luar biasa ini gitu kan ya. Saling ya udahlah gitu ya, saling nggak peduli lagi gitu. Ya udah terserah gitu. Kamu dengan hidupmu, aku dengan hidupku gitu ya. Posisinya kalian seperti ini di cerita ketiga. Nah, oke ya. Ini buat kalian memilih cerita ketiga ya teman-teman ya. Wah, cerita yang ketiga ini akhirnya nggak baikan dong gitu kan ya. Berseberangan, kepergian juga di sana ya. Oke. Masa lalu hanya akan menjadi masa lalu nggak sih teman-teman ya. Akan ada yang namanya penyesalan gitu kan. Kalau kita bicara mengenai masa lalu, penyesalan, kemarahan, kebencian gitu. Dikala kita sibuk dengan dunia kita sendiri ya, ketimbang menghargai dan menikmati momen ketika bersama dengan orang yang kita sayang. Jadi ayo teman-teman, kita ya hidupnya kan di masa sekarang ya, dengan membawa pemahaman di masa lalu it's okay, it's fine gitu kan. Dan pastinya ya memiliki harapan akan masa depan kita yang jauh lebih baik ya, belajar dari sana teman-teman. Lah, barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story, Oracle Card Indonesia dan Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Ayo kita perbaiki diri yuk teman-teman ya. Oke, ya supaya apa? Supaya lebih baik apa adanya. Oke, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading, general reading ya. Next video teman-teman dengan tema yang berbeda ya, pemahaman yang berbeda pula. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. 'Cause you don't judge me, 'cause